Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Benarlah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa rindu tidak hanya muncul karena jarak yang terpisah, tapi juga karena keinginan yang tak terwujud. Saya benar-benar menginginkan sebuah pertemuan tatap muka dengan saudara di gereja. Namun, demi kebaikan bersama, kita harus menahan diri dan bersabar dahulu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberkati kerinduan kita bersama. Sekaligus, saya juga rindu supaya saudara sekalian terus tetap membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu semakin lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah tetap waspada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kewaspadaan menjadi hal yang penting pada saat-saat ini. Kita mendengar beberapa waktu lalu ada kasus pencurian kendaraan bermotor. Ada juga kasus perampokan bersenjata tajam di salah satu toko dekat gereja. Dan kemudian pastinya tentang virus COVID-19 yang ada di sekitar kita yang harus kita waspadai senantiasa. Di dalam kewaspadaan, upaya-upaya yang konkret harus dilakukan dengan disiplin dan serius. Jika tidak ingin rumahnya kecurian, maka saudara sebagai pemilik rumah harus mengunci rapat rumah saudara. Lengah atau teledor sedikit, maka pencuri yang lihai dan cerdik itu akan berhasil mengambil barang-barang saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kewaspadaan di dalam hal rohani menjelang hari Tuhan juga perlu untuk saya dan saudara lakukan. Ketika saya dan saudara membaca kitab Matius pasal 24, konteks dari pasal tersebut berbicara bahwa ada waktu di mana Tuhan akan datang kedua kali untuk mengangkat orang-orang percaya atau gerejanya. Akhir zaman adalah sesuatu hal yang pasti, dan waktu-waktu tersebut ditandai dengan munculnya banyak penyesatan dan pelbagai penderitaan kesengsaraan di dunia ini. Jika kita melihat situasi dan keadaan di dunia pada saat ini, muncul sebuah pertanyaan. Apakah waktu-waktu ini adalah akhir zaman? Saya secara pribadi akan menjawab bahwa tanda-tandanya terlihat, namun kapan waktu tersebut adalah rahasia Allah. Namun sayangnya, ada sebagian besar orang percaya, mungkin diantaranya kita sekalian, yang menjadi ketakutan akan hal-hal yang terjadi pada akhir zaman, sehingga saya dan saudara melupakan bahwa ada kasih karunia Allah yang jauh terlebih besar daripada ketakutan-ketakutan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan belajar membangun kewaspadaan menjelang hari Tuhan. Dari Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44, apa yang perlu
saya dan saudara mengerti. Yang pertama adalah menjaga diri dari kesesatan. Menjaga diri dari kesesatan. Ada di ayat 42 sampai 43. Kebobrokan manusia di dunia adalah hal yang nyata terjadi. Kesesatan terjadi di mana-mana. Seorang yang jahat mempengaruhi orang yang lain untuk berbuat jahat. Ada banyak hal yang terdengar atau terlihat baik, namun tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita perlu berhikmat dan berserah kepada Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh, terseret, dan terjebak di dalam kesesatan. Tuhan Yesus datang di waktu yang tidak bisa diprediksi secara matematika. Jaga dan bentengi diri dengan kemurnian kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, Dia menyambut kita dan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kemudian yang kedua, apa yang perlu untuk kita mengerti ketika kita membangun kewaspadaan menjelang hari Tuhan? Yang kedua adalah bersiap sedia dalam segala hal. Bersiap sedia dalam segala hal ada di ayat yang ke-44. Ketika sudah menerima keselamatan dan janji kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, bukan berarti saya dan saudara menjadi malas-malasan. Bersiap sedia bukanlah satu tindakan pasif, melainkan tindakan aktif. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa melatih diri untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan hari demi hari. Kesiapsediaan kita menantikan hari Tuhan ditunjukkan dengan menjaga diri kita dari dosa dan memastikan diri kita ada di dalam kekudusan. Kemudian, kesiapsediaan menantikan hari Tuhan harus diwujudkan dalam produktivitas kita dalam menghasilkan buah yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam arti bahwa orang percaya harus setia melayani Tuhan. Orang percaya harus mau menjadi saksi, dan orang percaya harus mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai kesimpulan, peristiwa akhir zaman adalah sesuatu hal yang pasti dan mengerikan. Namun sebagai orang yang percaya, perjumpaan dengan Allah pencipta kita adalah satu hal yang menggembirakan, jauh melebihi daripada kengerian dan ketakutan akan akhir zaman. Maka dari itu, responi hari Tuhan dengan sukacita, dan sekaligus mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Latih kewaspadaan kita dengan menjaga diri supaya tidak terjebak di dalam kesesatan, dan melatih diri bersiap sedia melalui kehidupan kita yang senantiasa benar di hadapan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan gembira dan responilah firman-Nya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.